duduk kasih tos dulu selamat tahun baru, Tuhan berkati. Yes. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Ya, puji Tuhan kita ada di tahun yang baru. Makanya saya mau sampaikan buat kita selamat tahun baru. Dijawab atuh. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga gitu dong. Ya, saudaraku tak terasa kita sudah ada di hari keempat ya. Hari keempat di tahun 2026, hari tanggal 31 ada masih menyanyikan Nauksal Putaun Naburuki. Ya, sudah lalu tahun yang lalu dan kita ada di musim yang baru di tahun 2026. Makanya tema kita juga hari ini adalah The Old Is Gone atau yang lama sudah lalu. Colek dulu karena tema kita hari ini yang lama udah berlalu. Amin. Waktu ada sesuatu yang tidak bisa kita ulang, makanya kita perlu mengucap syukur, kita perlu berterima kasih. Begitu kita sudah melewatinya, kita sudah tidak bisa mengulangnya. Dan kalaupun kita cari, kita kejar, sudah nggak bisa. Makanya saudaraku di tahun yang baru ini, saya mau ajak kita melihat atau mendengar satu kisah dulu. Yuk slide-nya bro. Ya, saudaraku di awal saya mau ajak kita untuk ada satu kisah seorang yang mendaki gunung, ya, mendaki gunung dengan ada beban dia membawa ransel, ya, sangat besar dan berat. Saudaraku hidup kita ini sama seperti seorang pendaki ini. Kelihatannya memang itu jalannya masih kurang terjal. Tapi perjalanan itu memang seperti itu. Dan apa yang terjadi saudaraku ketika seseorang membawa ransel yang sudah penuh, sang pendaki ini dia naik, dia makin ke atas, lalu dia menemukan ada banyak hal-hal yang indah, baik itu bunga, atau sesuatu pemandangan, atau hal-hal yang sebenarnya bisa diambil. Ternyata tidak bisa diambilnya. Kenapa? Ternyata di dalam ranselnya, di situ ada banyak namanya kenangan-kenangan manis. Di situ ada banyak kegagalan masa lalu. Di situ ada banyak rasa sakit hati, hingga sepatu yang sudah bolong, yang sudah rusak, masih ada di dalam ransel itu. Saking beratnya ransel ini dia harus membawanya. Ya, dia harus sambil menunduk, dia harus pegang, kadang-kadang dia harus membenarkan kembali posisinya. Karena begitu beratnya ransel yang dia bawa. Ada banyak hal yang indah, baik permata, bahkan makanan-makanan segar. Kalau lagi ke hutan kan carinya apa? Stroberi. Ya, bagi yang pernah naik gunung, ada bahkan orang naik gunung itu melihat bunga Edelweiss. Ya, itu nggak boleh diambil, itu hanya dilihat, dinikmati. Ada lagi hal-hal yang lain di perjalanan kita yang bisa naik, bisa ambil. Nah, pendaki ini saudaraku sayangnya begitu dia sampai di atas, dia sudah tidak bisa atau tidak punya kapasitas lagi untuk mengambil sesuatu atau memasukkan ke dalam ranselnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah penuh. Bukankah hidup kita seperti itu? Kita sudah menjalani 2025 masuk 2026. Namun sayangnya seringkali kita juga masih membawa beban-beban masa lalu. Kesedihan-kesedihan masa lalu. Kesulitan masa lalu. Bahkan kepahitan, kekecewaan. Masih dibawa terus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika terus kita tidak mau meninggalkan itu, kita terus masih membawa itu dalam perjalanan hidup kita. Yang terjadi akhirnya kita tidak lagi bisa menikmati sukacita melayani. Tidak lagi menikmati sukacita dalam rumah. Yang ada cuma apa? Tanggal 5 tagihan. Memang betul kita harus bayar namanya kalau kita pinjam atau tagihan kita harus bayar.
Tetapi yang persoalan adalah semua yang beban-beban di masa lalu itu terus kita bawa dan akibatnya adalah kita menjalani 1 tahun dan pada akhirnya di akhir tahun kita berkata, ya apa yang kita nikmati tahun ini? Kita melewati masa-masa dan akhirnya kita mengalami satu kejenuhan demi kejenuhan. Dan akibatnya adalah kita merasa kok jadi orang Kristen kok nggak enjoy. Padahal sebenarnya adalah, yuk kita periksa ransel kita masing-masing. Beban apa yang ada di pundakmu hari ini? Amin. Coba cek dulu kiri kanannya. Kau bawa apakah? Gitu ya. Bawa apa di pundakmu? Bawa apa? Persoalan yang lalu, ya sudahlah. Sudah selesai tahun lalu. Mari jalani tahun ini. Ya cuman mau gimana? Tahun ini juga harus ada tanggung jawab. Betul. Namun akan menjadi hal yang sangat berat kalau beban-beban yang seharusnya kita sudah tanggalkan, itu sudah kita tanggalkan, tapi masih bawa terus. Makanya bawaannya jadi cepat habis baterai. Ya kan? Cepat habis baterai, bawaannya tidak tenang, bahkan mengalami konflik yang baru. Tidak heran ada juga beberapa, mungkin di beberapa tempat yang lain, tahun baru bukan jadi tahun yang menyenangkan. Kan kita tahu di Manggarai ya, malah tawuran pula di situ kan. Tawuran, enggak cukup 1 hari, sampai 2 hari saudaraku. Saudaraku, ini kan hal yang menjadi refleksi buat kita. Ternyata tahun bisa berganti, tetapi hati kita juga perlu dibaharui. Colek kiri kanannya. Apa masalahmu, bebanmu tahun lalu? Let it go. Amin. Biarin aja. Biarin. Sudah lalu. Iya tapi mas ini, yes betul. Tapi bagian kita adalah untuk kita bisa terus mengalami satu kehidupan yang baru. Karena dalam kehidupan kita ingin masa depan yang cerah. Tahun 2026, tahun yang penuh sukacita, tahun yang membawa kita boleh mengalami kemenangan. Namun sayangnya masih ada juga yang gak mau buang sampah-sampah dalam hatinya. Nah hari ini yuk tanggalkan yuk semua sampah-sampah yang membebani hati pikiran kita. Segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Itu sama seperti kalau kita perhatikan, seperti ular. Kenapa ular itu harus ganti kulit? Karena pada waktu tertentu kulitnya itu harus berganti karena dia sudah mengalami namanya degradasi, mulai agak-agak suram ya. Kulitnya mulai gak cerah lagi, terus dia sudah merasa sempit. Makanya dia lepaskan kulitnya untuk dia boleh mengalami kulit yang baru dalam hidupnya. Makanya kita perlu menjalani tahun ini bukan seperti ular saja saudara, tapi lepas. Jadi jangan cuma luarnya tapi mulai dari dalam hidup kita. Ya, kita mau mengalami ini saudaraku, makanya kita mau mengalami satu hal-hal yang perlu kita tinggalkan, kita perlu dengan berani meninggalkan segala kesalahan kemarin. Hal-hal kesalahan yang lalu, betul. Namun ada banyak orang saudaraku, masih terbebani dengan persoalan-persoalan itu. Masih menyimpan kemarahan-kemarahan yang lalu. Masih ada kedendaman, bahkan tidak mau berdamai di tahun yang baru. Nah saudaraku, mari di tahun ini kita mau belajar untuk let it go, relakan, ikhlaskan. Amin. Ikhlaskan semua segala sesuatu, bahkan kita mau mengosongkan seperti gelasnya dikosongin. Isi dengan yang baru dan kita mau fokus untuk hari ini. Dan ada satu statement dikatakan begini, jangan biarkan masa lalu kita mencuri masa depan kita. Apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu hanyalah awal dari apa yang ingin dia lakukan sekarang. Dan untuk apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi tidak ada satu dalam hidup kita, satu perkara pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya ada maksud Tuhan dan ketika dia izinkan kita melewati satu perkara, dia sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Makanya apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu itu baru awal. Tuhan sedang mengkoreksi, Tuhan sedang menyiapkan hati kita untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik yang akan dia lakukan dalam perjalanan hidup kita. Adakah kau percaya? Apakah kau percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita? Next slide. Kemudian kalau kita lihat, kenapa sih kita nggak mau melepaskan masa lalu?
masa lalu dapat menjadi penghalang berkat. Kenapa kita harus melepaskannya? Itu menghalangi berkat Tuhan. Harusnya kita bisa mengambil untuk sesuatu perjalanan hidup kita. Tapi gak muat lagi. Hati kita sudah terlalu penuh dengan hal-hal di kekecewaan, kemarahan atau hal-hal yang dulu. Akhirnya hal yang baru tidak bisa masuk. Sama seperti gelas yang sudah penuh. Mau diisi apapun, dia tidak akan bisa lagi. Ujungnya adalah tumpah. Kita sudah belajar banyak firman sepanjang tahun. Kita sudah belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi firman itu tidak mengubahkan. Karena hati kita terlalu penuh dengan persoalan-persoalan di masa yang lalu. Dan masih dibawa terus. Belum lagi kalau kita lihat masa lalu menghalangi pandangan pada sesuatu yang baru. Kenapa saudaraku? Karena begitu banyak trauma-trauma, ada ketakutan-ketakutan, ada kesimpulan-kesimpulan dalam hati kita sehingga kita tidak lagi melihat hal yang baru di masa yang akan datang. Udah terlalu sibuk kecewa, udah terlalu sibuk menyimpulkan, sudahlah, sudah nasib, udah pasrah saja. Belum lagi kalau kita perhatikan, kenapa kita tidak bisa mengalami pertumbuhan? Karena ternyata hati kita sudah penuh. Gak ada lagi. Karena untuk pertumbuhan itu butuh ruang. Amin. Untuk pertumbuhan itu butuh ruang. Sama seperti Abraham. Kan Abraham. Dia umur nambah terus. Coba kalau bapak mamanya bilang, udah pakai baju kamu itu. Dia sudah besar. Tapi masih disuruh pakai baju 3 SD. Coba apa yang terjadi? Perutnya kebuka. Gak bisa lagi dipakainya. Enggak, masih muat itu celana. Pakai dulu, tapi sudah segini. Tapi mamanya bilang, gak apa-apa. Tapi syukurnya papa dan mamanya tidak begitu. Begitu melihat sudah mulai besar. Anakku butuh baju baru. Orang tuanya langsung membelikannya. Namun sayangnya kita sudah seharusnya mengalami hal tertentu yang lebih besar, lebih baik. Gak mau move on. Akhirnya mengatakan bilang apa? Aku masih seperti dahulu, gak tobat-tobat saudaraku. Tahu banyak firman tapi hidupnya gak berubah. Gak mengalami satu pembaharuan dalam perilaku, dalam sikap, dalam perkataan. Tahun berganti hidupnya tidak berubah. Karena dia terus membawa masa lalunya, membawa sifat-sifat yang lalu. Dan ada juga yang bilang begini, saya gak mau berubah, habis dia sih gak mau berubah. Saudaraku, sikap kita itu tanggung jawab kita, amin. Kita harus memutuskan, mau bahagia atau tidak bahagia, itu keputusanmu. Amin. Colek lagi, kau mau bahagia gak? Ya, jawab dong, kasih tahu lagi, kalau mau bahagia, lupakan yang lalu. Amin. Lupakan yang lalu. Melupakan bukan berarti kita lupa sejarah Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita melepaskan segala beban-beban yang karena itu akan membebani mental kita. Membebani pikiran kita. Sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita. Makanya di pagi ini saya mau ajak kita melihat ada 3 cara untuk bisa meninggalkan yang hal-hal yang lama yang sudah berlalu. Yang pertama adalah Yesaya 43 ayat 18 katakan begini, firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudaraku, sekilas ayat ini tidak terlalu luar biasa, tapi ketika kita melihat arti yang lebih dalam, jangan ingat-ingat, ya. Itu sedang mengatakan bukan sekedar lupakan, tetapi jangan memanggilnya kembali. Ya, jangan memanggilnya kembali dalam pikiran kita sehingga kita kembali dikuasai, ya. Pikiran itu kembali menguasai kita sehingga itu mempengaruhi perilaku kita. Jadi jangan dipancing-pancing. Ya. Jangan diingat-ingat. Kan kalau kita sudah mengampuni kan mau diinin juga, enggak lah, kita udah enggak mau sakit hati. Tapi seringkali kita masih berpikir, kita renungkan lagi siang dan malam. Iya ya, kalau aku pikir-pikir sakit hati kali aku dibikinnya. Dulu aku sudah mengampuni dia. Aku sudah kasih yang baik bagi dia. Tapi responnya itu loh.
Gak kepikir aku. Ketemu pula teman sebelah. Iya Jeng. Memang orangnya memang itu memang rada-rada kurang perlu main drama dulu Natal ini baru bisa tobat gitu ya. Saudaraku, kadang-kadang kita akhirnya terflashback ya. Teringat kembali yang dulu, lalu kita memutuskan untuk bereaksi yang sama. Padahal Alkitab katakan jangan ingat-ingat, lupakan, artinya stop untuk tertrigger dengan hal-hal yang dulu. Stop untuk terpancing dengan situasi yang lalu. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari ini adalah hari yang baru, tahun ini adalah tahun yang baru. Kita mau meninggalkan segala hal yang membuat kita mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah untuk kepahitan, mudah untuk tidak mengampuni. Lepaskan semuanya. Karena dikatakan lepaskan, belenggu memori. Kenapa memori? Dalam pikiran kita, dalam hidup kita ada namanya memori panjang, memori pendek. Memori pendek itu sesuatu yang kalau kita perhatikan, itu yang sebentar baru kita dengar itu masih kita mudah ingat. Tapi memori yang panjang yang sudah tersimpan di situ, itu yang disebut tadi, jangan call lagi dia, jangan panggil lagi dia. Sesuatu yang sudah selesai, itu secara refleks itu akan muncul, saudaraku. Saya mau tanya, udah pernah naik motor kan, bisa naik motor kan? Itu adalah sesuatu yang tersimpan di memori panjang kita. Enggak lagi disuruh-suruh, belajar lagi. Ketika naik motor, ambil kunci kontak, colok, terus putar kanan, kaki diangkat, terus begini. Enggak begitu kan? Itu yang pertama-pertama aja. Kalau sudah bisa, enggak perlu lagi. Pencet ini, pencet, enggak perlu lagi. Udah otomatis semua refleks, saudaraku. Itulah sesuatu yang sudah tersimpan dalam diri kita. Makanya saudaraku, jangan menyimpan hal-hal yang buruk. Jangan menyimpan hal-hal yang lama. Bahkan dikatakan di situ dari zaman purbakala. Ya, zaman purbakala itu sesuatu yang sudah lama masih diingat, masih kepahitan. Dengan hal-hal yang dulu. Kenapa bisa kasih kepahitan? Kan dia dilupa kalau Tuhan sudah mengampuni dia. Memang ya, kalau lagi sakit hati, mungkin ada yang bilang begini, karena bukan kau yang sakit dikecewakan itu, coba kalau kau. Itu berarti apa, saudaraku? Dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Coba kalau kita hitung-hitung kesalahan kita. Tapi Tuhan menerima kita, mengampuni kita. Menerima mengasihi kita apa adanya. Apa sih yang harus kita tinggalkan? Slide-nya bro. Yang perlu kita tinggalkan apa? Belum. Masih di satu. Dosa, amin. Dosa itu harus ditinggalkan, saudaraku. Bukan dipelihara. Dosa, terus kepahitan. Ada lagi rasa bersalah atas dosa masa lalu. Betul, memang kau bisa gagal, manusia bisa gagal, setiap kita bisa gagal. Tetapi kita bukanlah produk gagal, amin. Kita bukanlah orang gagal dan kita bukanlah kegagalan. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kemudian dikatakan ketergantungan pada keberhasilan masa lalu. Kadang-kadang kita dulu, makanya orang tua kadang-kadang bilang, dulu itu papa. Nah, anaknya bilang apa? Itu kan papa. Dulu. Jadi kita jangan berpikir bahwa ukuran kita hari ini, yang dulu itu, karena kita bisa berubah, saudaraku. Hidup kita bisa berubah. Yang dulu luar biasa, mengalami hal yang luar biasa. Hari ini apakah masih luar biasa? Makanya saudaraku, masa lalu jangan sampai kita jadikan itu ukuran. Sebagai hari ini kita masih orang yang sama, yang masih tinggal dalam kondisi yang sama. Perkataan kotor, bohong. Kemudian apa? Kebiasaan buruk yang merusak. Ya, bisa merusak karakter. Tinggalkan itu, saudaraku. Karena itu akan membuat kita memiliki respon yang akhirnya orang bisa kecewa, saudaraku, jadi batu sandungan. Harusnya kan orang Kristen itu sabar, penuh kasih, lembut.
Tapi kok kau enggak? Mungkin ada yang bilang begitu. Harusnya kan orang Kristen itu begini-begini. Makanya hari ini kita diingatkan bahwa yang pertama itu adalah lepaskan belenggu memori masa lalu. Karena memori itu akan mempengaruhi perilaku kita. Karena memori itu akan mempengaruhi respon kita. Bahkan memori itu akan menghalangi kita untuk mengalami satu hal yang baru. Dan yang lebih ngeri lagi, memori itu membuat kita mundur. Makanya jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan perhatikan halnya dari zaman purbakala. Dan hal yang kedua dikatakan. Next slide. Yesaya 43 ayat 19a-nya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudaraku, ayat ini mengingatkan, lihat. Tapi orang yang masih dikuasai dengan hal-hal yang dulu, penuh dengan beban-beban palsu, dia nggak lihat lagi hal-hal yang baru, saudaraku. Dia nggak lagi melihat hal-hal yang sesuatu yang baru Tuhan sediakan. Dan dia hanya berpikir flat saja, flat. Dia pikir rata saja. Makanya kadang-kadang ada orang yang tahun baru pun dia nggak menikmati. Dia malah tidur, karena dia merasa apa bedanya, hanya pindah tanggal saja. Hidupnya nggak berubah kok. Karena dia nggak melihat sesuatu, ada hal yang baru. Ini waktunya momen untuk kita di tahun baru, untuk kita evaluasi diri kita. Kita memperhatikan diri kita, karena kalau kita perhatikan saudaraku, ternyata di sini kita perlu menyadari sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Ini bicara tentang satu kepekaan rohani. Kalau yang pertama itu bicara tentang mental kita, saudaraku. Mentalitas kita harus mengalami perubahan. Kita harus meninggalkan, memori kita harus kembali disegarkan. Melepaskan berarti benar-benar lepas. Kalaupun ada yang mancing-mancing, kita sudah tidak mau mengingat. Karena hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Aku mau mengalami sesuatu pembaharuan. Jadi kalau kita mengalami satu keadaan tertentu, kita harus ingat, aku sudah dibaharui dalam Kristus. Nah, saudaraku, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, ini akan membawa kita mengalami satu pengalaman yang baru. Satu sudut pandang yang baru, perspektif yang baru. Saudaraku, kalau kita renungkan di malam Natal, malam Tahun Baru, ada renungan yang diberikan ya. Masih ingat gak renungannya? Lupa ya. Ajar kami, agar kami beroleh kebijaksanaan. Beroleh kebijaksanaan. Bijaksana itu kita harus melihat, ada 3 hal kalau saya sampaikan. Bijaksana dalam waktu. Bijak dalam waktu, karena umur kita itu sangat singkat. 70 atau 80, itu semuanya juga karena anugerah, saudaraku, kemurahan Tuhan. Kita harus bijak menghargai setiap waktu, karena Tuhan juga menggunakan waktu menjadi tolak ukur, menjadi satu pengingat bahwa kita ini sedang on the track, apakah kita sedang di jalannya Tuhan, atau kita sedang melenceng ke tempat yang lain. Waktu Tuhan pakai untuk kita misalnya ulang tahun, waktu kita misalnya ingat jadian, ya misalnya ada jadian, tanggal pernikahan, itu menjadi momen untuk kita mengingat bagaimana kita dulu memulainya. Karena ketika kita memulainya, kita tahu bahwa di situ ada banyak cinta, ada di situ ada banyak kenangan, ada banyak hal dalam hidup kita. Dan di momen tahun baru, makanya kita perlu bijak dalam waktu. Hal yang kedua, kita harus bijak, yaitu bijak di dalam perspektif, sudut pandang. Kita melihat segala sesuatu, kalau orang yang dikuasai oleh hal-hal yang dulu, dia sudah punya kesimpulan sebelum ada kesimpulan. Kayak gitu, saudaraku. Dia sudah punya kesimpulan sebelum dia baru ketemu orangnya begini-begini nih. Saudaraku, dia mudah untuk menghakimi, bahkan mudah jumping to conclusion, bahwa menyimpulkan sesuatu yang belum waktunya kesimpulan. Belum selesai, tapi sudah katakan selesai. Perspektif.
Setiap kita perlu mengalami pembaharuan sudut pandang yang baru. Namun kita tidak akan pernah berubah kalau kita masih menyimpan hal-hal yang dulu. Kita semakin bijak punya perspektif. Ketika melihat sesuatu, oh mungkin dia lagi begini. Ketika melihat hal yang tidak seperti kita harapkan, kita tidak mudah kecewa karena kita tahu, oh mungkin ini tujuannya adalah untuk kebaikan saya. Oh saya ternyata mungkin perlu begini-begini. Jadi enggak segala hal diresponi dengan emosi. Kenapa orang bisa emosi? Sudut pandangnya apa? Kamu mengecewakan aku. Kamu pantas dimarahi. Nah, itu kan perspektif, sudut pandang. Padahal orang itu bisa jadi sedang merasa bahwa itu dia nggak maksud seperti itu. Makanya di tahun 2026 ini kita mau lebih bijak dalam berperspektif. Melihat sudut pandang dengan lengkap, sabar. Makanya lihat kata Tuhan, lihat. Jadi jangan yang negatif langsung bilang, ini aku yang ditembak nih. Wah, ini kalau ngomong, ini kayaknya nih dia nih nyasar saya nih. Dia lagi ini nembak saya nih. Padahal enggak ada yang nembak, ngapain? Ngapain nembak kamu? Masih banyak yang lain yang perlu ditembak. Gak heran kan? Merasa aku. Padahal enggak, saudaraku. Kenapa? Karena perspektifnya salah. Bijak. Yang kedua, perspektif. Yang ketiga apa bijak dalam hal apa? Dalam tujuan. Kita harus bijak dalam tujuan. Bahwa kita ada di sini, kita ada sebagai keluarga, kita ada sebagai pribadi. Karena ada tujuan Tuhan, ada amin. Karena ada kebenaran yang sedang kita perlu bertumbuh bersama. Jadi kalau kadang-kadang kalau anak-anak disiplin sama orang tua, dia harus mengerti. Kalau dia nggak ngerti tujuan, dia didisiplin. Yang ada adalah kepahitan. Tapi kalau dia mengerti bahwa ini karena papa mama saya sayang sama saya, dia didisiplin pun dia bisa menerima. Kenapa kamu didisiplin? Iya mah, saya salah. Iya pak, saya salah begini. Saya nggak komit, saya telat, saya itu, saya nggak setia belajar, saya nggak komit untuk memberi waktu yang terbaik. Sayangnya banyak orang nggak ngelihat lagi tujuan, saudaraku. Nggak lagi lihat tujuan bahwa dalam kehidupan keluarga kita harus membangun satu pemahaman yang baru bahwa Tuhan itu sangat menghargai namanya relasi. Tuhan sangat menghargai hubungan di antara kita. Namun ketika kita tidak melihat kebaikan di balik segala hal yang kita alami, yang muncul makanya kekecewaan. Yang muncul adalah kesakit hatian. Makanya saudara kita harus lihat dengan sudut pandang yang benar, lihat pada tujuan, bijak dalam tujuan, akhirnya kita mengerti, aku di sini karena kemurahan Tuhan. Aku bertemu dengan temanku, saudaraku, teman PA yang model begini, nggak lagi kecewa. Atau bertemu dengan suami atau istri, astaga naga yang mungkin merasa begitu yang paling sulit dalam hidup kita. Namun itulah yang menjadi pengingat buat kita. Tuhan sedang mengerjakan yang baru dalam hidup kita. Amin. Jangan-jangan kalau kamu gak ketemu model suami atau istri yang seperti itu, hidupmu gak seperti hari ini. Amin. Jangan-jangan kita sudah dari di mana. Makanya saudaraku dikatakan, mari ingat ya, ingat bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru, itu artinya kalau membuat sesuatu yang baru, ada prasyaratnya enggak? Kalau mau bikin jalan, langsung bikin jalan atau disiapkan dulu? Siapkan dulu. Berarti tempat yang siaplah yang siap untuk dibangun jalannya. Jadi kalau Tuhan katakan aku hendak membuat sesuatu yang baru, mari pastikan hati kita siap untuk sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Hati kita terbuka, jangan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan amarah, penuh dengan beban-beban palsu, penuh dengan ekonomi, masalah-masalah kehidupan. Sehingga ketika Tuhan sediakan yang baru, kita sudah masuk ke levelnya udah enek. Ya, udah enek dengan hidup, enek dengan segala. Sehingga ketika melihat
diberikan sesuatu yang baru. Kayak kayak tahun baru kalau di kampung kan gitu ya, tahun baru pindah dari satu rumah, pindah ke rumah lagi. Tahun baruan ya, Natal, tahun baru, penuh. Kadang-kadang kalau kami masih kecil dulu, habis-habis kunjungan-kunjungan gitu, kalau goyang-goyang pun itu sirupnya masih kelek-kelek di dalam, saudara. Sehingga mau dikasih lagi sirup lagi udah nggak bisa karena penuh. Cuman di Bogor ini kita malas sekali kunjungan-kunjungan. Ya mungkin lagi banyak kesibukan, tapi yuk kita bangun semangat yang baru. Saling mengunjungi bukan berarti jadi beban. Masa harus bilang Penatua open house baru pada datang gitu ya. Atau Pak Maranatha open house baru pada datang. Enggak begitu saudara. Yuk kita bangun sesuatu yang baru. Karena Tuhan mau agar kita itu kasihnya itu nyata. Amin. Ini masih ada waktu saling mengunjungi. Amin. Colek, kunjungin aku dong gitu. Kasih kita itu harus nyata Bapak Ibu. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang nyata dalam hidup kita. Makanya saudara 2 Korintus 5 ayat 17 katakan begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang, cuma seringkali kita tidak siap untuk sesuatu yang baru. Mari di tahun ini, di awal tahun ini, siapkan hati kita untuk sesuatu yang baru. Karena Allah hendak menyediakan begitu banyak kebaikan, bahkan dalam kondisi atau keadaan atau menerima hal yang buruk pun selalu ada kebaikan, selalu ada blessing berkat di balik setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita harus lihat adalah Yesaya ayat 19b-nya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, ketika melihat ini saudara boleh perhatikan. Jalan di padang gurun adalah berbicara tentang satu kemustahilan. Karena pasir itu tidak akan pernah diam. Makanya jalan di padang gurun itu enggak pernah fix. Amin. Dia bergerak terus. Ketika dibuat satu jalur, besok atau sebentar saja kita lewat lagi, itu enggak bisa lagi lewat situ. Jangan-jangan itu sudah berubah bentuk. Kemudian kita melihat bagaimana sungai di padang belantara. Biasanya di sungai-sungai itu bukan padang rumput, padang belantara seperti itu. Kalau namanya banyak sungai, biasanya di situ banyak pohon-pohon. Karena ada sungai, biasanya kalau cuma pinggirnya hanya rumput-rumput, itu akan erosi, bahkan sekelilingnya itu akan terabrasi. Namun kita tahu bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang mengalami mampu ya melakukan hal-hal yang mustahil. Makanya percaya pada kedaulatan Tuhan yang di tengah kemustahilan. Rasanya tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu di tahun 2026. Namun kita percaya bahwa kalau kita punya Tuhan adalah Tuhan yang membuat jalan di padang gurun, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu, jangan menyerah dengan situasimu. Walaupun hari ini orang belum berubah, respon orang lain belum berubah, tapi hati kita sudah berubah. Kita memiliki kapasitas yang lebih besar lagi karena kita tahu Tuhan yang berjalan di depan kita. Jauh lebih besar, makanya di sepanjang tahun ini saudaraku, jangan takut dengan tantangannya. Tapi bersyukurlah dengan siapa kau berjalan, itulah yang membuat kita boleh mengalami keberhasilan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Di next slide, saya dengan cepat mau sampaikan. Ada seorang yang kalau kita perhatikan 38 tahun dia sakit, lumpuh. Namun kita melihat bagaimana Yesus dengan luar biasa mengatakan, maukah engkau sembuh? Jawaban orang ini apa? Tuhan, tidak ada yang ngangkat aku, habis saya mau bergerak, itu malaikat datang, aku udah telat, udah keduluan orang lain. Ngeles. Pertanyaan sederhana, maukah engkau sembuh? Tuhan dengan segala kesibukan perjalanan pelayanan dalam waktu singkat, 3 tahun lebih ya ada di muka bumi. Dia begitu efektif dalam pelayanannya. Dan kita tahu ketika dia menemukan orang yang sudah 38 tahun ini, Tuhan hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya, kita sudah berapa tahun tinggal dalam kondisi tidak bahagia.
fokus kepada persoalan-persoalan. Padahal Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita dalam Tuhan. Masalah gak ada habisnya. Tapi keputusan mau sembuh gak, itu adalah keputusan hidup kita. Keputusan aku mau semangat, aku mau bergairah, aku mau sembuh. Makanya bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada satu penegasan. Namun ada banyak orang, ya mau gimana saya mau bangun, habis begini sih. Habis dia belum berubah sih, habis keadaanku masih begini. Padahal Tuhan katakan bangunlah, bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Perintahnya jelas, saudaraku. Artinya jangan tinggal dalam masa-masa yang lalu, move on. Move on. Makanya ketika dia sembuh, kita tahu ayat 11, 9, 11 ini, orang yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, setelah dia disembuhkan, dia bangkit. Apakah sekelilingnya akan menerima dia? Puji Tuhan, gitu enggak saudaraku? Enggak. Ketika orang ini mengalami kemenangan, dia bangkit dari kelumpuhannya, orang-orang mengatakan, ini hari Sabat. Kenapa kau angkat tilam? Saudaraku, saya mau katakan, ketika kau mau bangkit, enggak semua dunia akan mendukungmu. Enggak semua orang akan mendukungmu. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan mau kau bangkit. Walaupun dunia katakan, udah ngapain lu beda-beda, ngapain lu begini-begini. Tapi kita tahu di dalam Tuhan, ketika Tuhan katakan bangkit dan bersinarlah, bangkit. Jangan semangat Natal bangkit dan bersinar. Hidupnya gak bangkit, gak bersinar. Baterainya habis. Hidupnya gak berubah. Gak semua mendukung kita. Tapi kita percaya. Apa kata firman Tuhan? Makanya dikatakan, ketika ditanya hari ini, adakah kamu bangkit? Next slide. Saudaraku, kita diingatkan, pertanyaan kenapa kita sulit? Karena kita sudah terlanjur namanya identitas kita melekat dengan masalah. Ini kalau dalam bahasa orang-orang muda namanya, orangnya sudah terinstitusi. Dia merasa itulah dirinya. Memang saya pemarah, emang kenapa? Nah, label kan. Kemudian juga dia takut akan ketidakpastian. Kalau saya berubah, jangan-jangan orang gak mau terima saya. Dia butuh penerimaan. Belum lagi trauma dan luka masa lalu. Dia pikir, udahlah, ngapain saya berubah? Kecewa aja terus. Atau dia sudah merasa bahwa memang saya orangnya begini. Saya lelet ya lelet aja. Saya pemarah aja. Saya ini label lah pokoknya. Dia bahkan merasa nyaman menjadi orang yang mengeluh. Makanya dia kemana-mana mengeluh terus, kemana mengeluh. Bahkan itu dia, si pengeluh datang. Dia merasa nyaman. Padahal dia harus berubah. Bahkan akhirnya adalah karena kurangnya penglihatan akan hal yang baru. Dia tidak lagi melihat hal-hal yang baru. Karena dia begitu dikuasai oleh pengalaman-pengalaman yang lalu. Next slide. Makanya saudaraku, identifikasi manusia lama kita, ya. Identifikasi, yang mana nih yang masih terus. Makanya butuh cermin. Siapa? Kalau keluarga, suami istri, tanya suami atau anak-anak. Menurut kamu, aku, manusia lamaku yang paling sering muncul tahun ini, coba sebutkan 3 yang paling muncul sering dalam kehidupan keluarga kita. Anaknya langsung bilang, saya, apa? Pemarah. Kedua apa? Kurang murah hati, agak pelit. Mungkin ada lagi, terlalu keras. Kenapa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Oke. Terima dulu. Jangan langsung bela. Enak aja, jangan gitu saudaraku. Ya. Yang kedua, saudaraku, keputusan radikal. Artinya kita harus jangan sampai hanya perbaikan permukaan. Tapi sampai ke dalam hati operasinya itu sampai akar-akarnya. Kenapa kamu punya perilaku ini? Kenapa kamu nggak berubah-berubah? Kemudian bangun kepekaan, melihat tunas sesuatu yang baru, berharap kepada Tuhan.
Dan kemudian hiduplah dalam komunitas sebagai anak-anak Tuhan. Next slide. Ya, Tuhan sanggup menghentikan badai, menghentikan pemakaman, menghentikan penghakiman untuk satu orang yang siap bangkit. Karena itu jangan biarkan kegagalan kemarin merampok imanmu untuk hari esok. Amin. Jangan biarkan masa depan kita penuh pengharapan. Tapi karena orang lain, karena situasi, karena nggak punya ini, nggak punya itu. Kita merasa hidup kita jadi loyo. Padahal sudah tahun 2026, harusnya kita lebih tegak. Karena kita tahu Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Next slide, ayat terakhir. Saudaraku, dikatakan di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang kulakukan. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada amin? Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yuk kita datang pada